ada yang anak-anak baru lahir nggak tahu lagu ini. Saya mengerti. Karena itu zaman kita. Tapi kalau lagu ini tahu nggak? Coba, gimana lagunya coba? Adakah sungai-sungai itu benar-benar, coba cara, dilintasi dengan air susu. Terus lagi? Ini surat Muhammad ayat 15. Juga badanmu tak sakit-sakit. Nah, terus kau dan orang-orang muda lagi. Terus ini Al-Hijr ya. Lanjut, ayo. Temukan jawaban, hati yang gembira, sering kau tertawa. Benarkah orang bilang, iya memang suka bercanda. Ini maksudnya Rasulullah ya. Iya. Lanjut Bu. Mungkinkah kau mampir hari ini, bila tidak mirip kau, jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku bagaimana tinggalmu yang baru. Tahu nggak itu surat apa? Al-Isra 44. Dan pertama kita dengar lagu ini aja, itu kayaknya mau nangis. Ya, itu langsung duk 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 duk. Itu makanya sebetulnya ulama kontemporer ya membolehkan kita bernyanyi, yang penting liriknya, syairnya yang apabila dilafazkan itu membuat suara Tuhan yang di kolbu semakin tebal. Gak semua lagu. Bahkan lagu ikan dalam kolam saja tidak bergetar. Apa depannya ikan dalam kolam? Hah? Coba deh nanti nyanyi di rumah. Pokoknya gimana nih, ada PR dari Bu Isa ya. Setiap ada lagu coba dia sampai sini apa sampai sini. Ya, iya. Tapi semua lagu yang mengagungkan Allah, ya. Kemudian walaupun itu arti atau ya perumpamaan atau liriknya terinspirasi dari ayat-ayat Quran, itu pas dilafazkan sampai di kolbu. Apalagi salawat, Masya Allah, ya. Paham ya tentang ini ya? Ya. Jadi ini yang saya mau bilang bahwa kolbu kita ini Allahu Akbar, pada saat kita lafazkan Allah, maka jalan lewat sistem saraf, maka Allah yang ada di kolbu kita bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat, bertambah kuat. Maka mumpung Ramadan ya, tolong kita rasakan pada saat baca Quran. Pegang dada kita. Ya. Dan Ramadan bukan hanya siamnya juga yang harus kita pentingkan, adalah qiyamnya juga. Salat wajib tentu, salat sunnah ba'diyah ya, qobliyah juga. Kemudian apa? Qiyamul lailnya. Dan pada saat kita qiyamul lail mungkin berjamaah dengan keluarga atau dengan anak laki-laki kita, dengan suami kah? Atau bersama-sama lagi tarawih bersama. Pada saat imam baca ayat-ayat, coba langsung dengarkan dari telinga, masukkan ke kolbu. Dia bergetar itu. Bahkan ayat-ayat yang surat-surat setelah Al-Fatihah, walaupun kita belum punya ilmunya tentang artinya, ada di pertengahan tuh pada saat kita dengar, ya langsung masuk ke kolbu, getarannya langsung rasa tuh. Nanti kan pas posisikan kita itu di sini aja kerasa tuh. Tiba-tiba nangis pertengahan segugukan gitu. Kalau kita nggak tahu artinya. Artinya kita tidak tahu, tetapi di kolbu kita yang sudah ada lafaz Qur'annya nyala. Nyala. Ya.
Jadi kita mengakses suara Tuhan, mengakses apa yang Allah mau di kolbu kita. Ya. Maka inilah yang disebut kolbu Ramadan. Bagaimana memperpanjangnya setelah Ramadan? Percaya deh, masih ada kesempatan ini sampai nanti akhir Ramadan. Setiap baca Quran langsung ya masukkan di kolbu. Tentu dengan yang harus sesuai mahrojnya. Baca Al-Fatihah saja tanpa mahroj yang betul itu cuma sampai di leher. Tidak masuk di kolbu. Sayang nanti Al-Fatihah yang ada di kolbu tidak nyala pada saat dilafazkan. Sampai sini bisa mengerti dulu? Bisa paham dulu? Ya, coba setiap nanti ya kita tarawih dengan ya surat yang panjang-panjang. Saya juga waktu kemarin di Mekah Madinah ada banyak juga surat yang saya nggak tahu artinya, tapi dengarkan langsung. Jadi waktu dengar di kuping bukan naik ke otak, tapi langsung masuk ke kolbu. Kenapa? Lewat sistem saraf ini, karena sistem saraf ini kayak kabel listrik. Dengar pakai telinga langsung turunkan ke bawah, bukan naikkan ke atas untuk dianalisa. Panjang amat ya. Kayaknya 1 juz nih. Itu kolbunya tidak nyala. Malah bertengkar di otak menganalisa karena otak punya daya analisa di otak kiri. Sudah, dengarkan saja sini. Semakin panjang berarti semakin kesempatan ya. Pada saat kita mendengarkan dan masuk ke dalam kolbu nyala. Bu Aisyah kalau sholat sendiri bagaimana? Pada saat kita sholat sendiri makanya diminta untuk sedikit dibesarkan suara kita. Tidak hanya sir saja tapi zahir sedikit. Itu memang begitu Allah minta. Tiba itu baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba deh masing-masing sekarang seolah-olah sholat. Seolah-olah sholat coba. Baca masing-masing. Baca Al-Fatihah saja coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Rasakan getarannya sampai kolbu. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terasa? Langsung masukkan kolbu. Karena kalau kita masukkan ke otak, kita menganalisa. Banyak hal dianalisa. Ya. Bisa sampai sini kira-kira? Tentunya Masya Allah di Ramadan ini adalah ya bulan untuk kita latihan. Untuk tadi karena judulnya adalah kolbu Ramadan untuk menyalakan ini. Karena ini yang disebut kolbu tuh di sini perannya. Tentu memang dianggap keseluruhan mudghah ini karena nanti juga ada fungsi yang lain yang dari awal sudah diketahui oleh manusia yaitu mengirimkan ya makanan, nutrisi, mineral, vitamin. Tetapi ini yang luar biasa. Sehingga kita diharapkan tidak menjadi pisang. Tahu pisang? Punya jantung tapi nggak ada kalbunya. Pernah makan jantung pisang? Nah itu kan ada jantungnya, tapi nggak ada kolbunya, nggak ada seperti kita ini. Sampai sini bisa paham? Iya. Oke, sekarang saya panggil lagi Mbak Airin. Iya. Adakah yang mau bertanya tentang kolbu Ramadan ini? Baik. Sebelum saya lanjutkan sedikit lagi sebagai ending. Baik Bu, untuk pertanyaan seputar kolbu silakan sini di yang depan dulu ya, Bu Aisyah. Silakan Siap, berdiri. siap. Silakan langsung saja. Ya, semoga Ibu bertanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kesempatannya. Yang saya tanyakan adalah... Boleh kenalan sayang? Oh ya, nama saya Erni, saya dari Bogor. Panggilannya? Erni. Erni? Iya. Nah, sudah berkeluarga? Sudah, Bunda alhamdulillah. Erni ya? Iya. Ya, baik. Apa Bunda? Yang saya tanyakan adalah, tadi kan Bu Isa bilang kalau peristiwa yang membuat emosional ya, secara yang masuk di kolbu, Iya. itu kan ada peristiwa yang emosionalnya itu yang Gembira. kita mungkin gembira, tapi yang saya tanyakan adalah yang menyakiti gitu kan. Oh. Nah, bagaimana caranya mengurai lebih cepat atau mengurai hal-hal yang menyakitin itu agar tidak tersimpan dalam kolbu. Masya Itu saja Allah. Ustazah. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum Kita warahmatullahi wabarakatuh. kumpul 2 apa 3? 3
3 langsung. Oke, Dok, baik. oke. Mengurai Langsung ya dok ya. rasa sakit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu Isya. Iya, sayang. Di kesempatan kali ini saya ingin menanyakan Boleh kenalan sesuatu. dulu? Maaf, perkenalkan nama saya Tila. Vila, Tila. Vila. Tila. Tila. Oh maaf Tila. Sudah berkeluarga? Sudah. Dipanggilnya Bunda, Umi, Mama? Ibu. Ibu Tila. Baik. Di sini akhir-akhir ini saya kita ya mungkin pada umumnya familiar dengan istilah psikosomatis. Psikosomatis, oke. Yang ingin saya tanyakan, apakah psikosomatis ini ada hubungannya dengan kolbu? Karena yang saya tahu penyakit psikosomatis ini lebih mempengaruhi banyaknya antara organ jantung maupun syaraf. Yang saya tahu Iya, begitu. betul, Nah, betul sekali. Nah, jadi apakah ada hubungannya antara psikosomatis ini dengan kolbu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada hubungannya psikosomatis dengan kolbu? Oke, yang di belakang aja, yang bagian tengah. Ya, stop sayang. Ya, ini. Ya, yang paling belakang. Betul, yang paling belakang. Nah, langsung kasih mic-nya. Boleh berdiri? Berdiri, yang mau nanya berdiri? Iya, silakan berdiri, sebutkan nama. Oh, Masya Allah dari jauh. Bismillah. Tes. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Mira dari Tangsel. Saya seorang istri dan ibu anak satu. Masya Allah. Panggilannya Mama, Bunda? Umah. Uma, Iya, Masya Allah. Ingin menanyakan aja terkait trauma. Bagaimana mengatasi flashbacknya trauma yang muncul ketika setelah menikah, khususnya setelah melahirkan. Saya sempat mengalami yang namanya lonjakan emosi, yang itu kayak terungkit lagi trauma masa lalu gitu, seperti itu. Itu bagaimana mengatasinya dan manajemen emosi dan masa lalu itu ke suami itu bagaimana biar suami itu juga paham akan perasaan dan kondisi emosional. Mana suami faham ya. Itu aja sih. Baik, terima kasih. Baik Uma, Silakan. boleh tepuk tangan dulu buat 3 pertanyaan ini ya. Sebetulnya ingin sekali Bu Isa mendengarkan lagi pertanyaan-pertanyaan dari akhwat semuanya. Hanya memang kita dibatasi karena nanti akan ada narasumber lainnya yang tentunya akan sama-sama melengkapi insya Allah ya. Baik, ada 3 ini luar biasa dan sangat berkaitan. Jadi ada ya benang merahnya ya. Bagaimana pertama ya, bagaimana untuk mengurai rasa sakit hati, yaitu ya. Jadi memang tadi sudah Ibu Isa bilang bahwa di jantung ini ada peristiwa yang mengikat kolbu sangat kuat. Kenapa? Karena bisa saja kejadiannya berulang-ulang tiap hari. Kemudian kita tidak ada ilmunya untuk ya mengimbangi apa yang tadi kita sedihkan. Ya. Atau ada juga yang memang tidak berulang tapi sakit banget. Makanya ada istilahnya trauma tadi yang Uma cerita tadi. Itu tergantung juga watak seseorang. Orang yang wataknya pemikir, waktu disakiti hati 1 kali langsung tuh duk keikat. Cuman karena dia pemikir, maka dipikirkan terus. Maka pada saat dipikirkan terus, ini semakin terikat. Uma termasuk yang pemikir kayaknya dari jauh saya lihat ya. Betul Uma? Coba ngangguk tadi. Karena orang pemikir itu tidur pun mikir, betul? Iya. Dan pemikir itu tidak salah. Allah memang menciptakan ada beberapa orang yang jenisnya pemikir. Di antara teman-teman pasti ada. Ya. Apa ciri khasnya Bu Aisyah? Gampang. Hasratnya selalu mau melakukan sempurna. Dan orangnya detil.
ya, terplanning. Kelemahannya apa? Karena memang watak ada kelemahannya, takut salah. Ini yang sering. Dan makanya dalam mental health itu ada istilah overthinking. Nah, ini buat tipe-tipe orang yang pemikir. Lebih jelasnya lagi, di antara teman-teman yang tipe pemikir gampang. Dari kecil sampai sekarang, setiap mau sikat gigi, pasti pencet odolnya dari bawah. Ada yang begitu? Berarti Anda pemikir. Bahkan sudah habis pun diperas. Anda pemikir itu. Nanti suami istri berantem hanya gara-gara tutup odol. Karena biasanya dapat pasangan yang tipe ya mau cepat atau orang bilang spontan. Uhuy kan gitu biasanya. Yang kadang-kadang itu tutup botol jatuh kemana-mana. Seorang istri yang pemikir karena hasratnya mau sempurna, sebelum dia sikat gigi, tutup odol terbuka, dia cari dulu. Kemudian dibetulkan dulu itu ya badan si odol agar dia dari bawah. Maka teman-teman yang tipe pemikir, carilah odol yang tutupnya nempel di atas. Jangan cari yang terbuka, karena Anda kan sakit hati hanya gara-gara odol. Kolbu Anda menyimpan gara-gara odol. Itu kecil-kecil gitu tuh. Ya, paham ya? Iya. Atau kebalikannya ada suami yang tipe pemikir. Apa ciri khasnya? Sama odol tadi. Dan ciri khas berikutnya apa? Dompetnya teratur. Uang terklasifikasi. 10.000 sama 10.000, 5.000 sama 5.000. Kepala pahlawannya hadap kanan-kanan semua. Suami yang tipe begini, istri ambil 3 lembar uang, dia tahu. Ada 3 lembar uang hilang ini. Kenapa? Kadang ada orang pemikir, suami yang pemikir itu ekstrim banget ya. Itu uang, nomor serinya dia urut. Semua 3 lembar. Dan namanya juga pemikir, dia mikir aja nggak ngomong. Pada saat mikir, jadi jangan dikira perempuan saja yang terluka hatinya. Terluka kolbunya, suami pun juga. 3 lembar hari ini. Tanpa dia bilang sama aku, kolbunya langsung juga tersimpan peristiwa ini. Ya, laki-laki itu kalau kita bilang kamu nggak ada perasaan marah, ya. Laki-laki juga kadang-kadang kalau dipukul badannya dia cepat lupa, tapi kalau wasada, kamu nggak ada perasaan, siapa bilang? Gaya, karena mereka juga punya kolbu. Cuman uniknya perempuan diberikan kemampuan oleh Allah mudah untuk membuka ikatan ini. Tuh tadi siapa mau ingin menguraikan. Dengan cara apa? Ingat Allah. Makanya Allah selalu ingatkan istighfar. Kalau kita sedikit ada rasa takut. Takut karena apa? Takut karena ya tidak punya uang, takut karena nggak ada makanan, bahkan takut karena nggak ada buah-buahan, disuruh sabar. Ya, dengan cara apa? Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun berulang kali. Jadi teman-teman kalau istighfar udah berapa kali, ya, kok rasanya masih membekas, terus sajalah istighfar. Bukan berarti istighfarnya keliru, tidak. Masalahnya, ya. Peristiwa kekesalannya tebal, sambungannya tebal. Kenapa? Karena dipikirkan setiap saat. 33 tahun menikah, 33 tahun dipikirkan itu saja. Apa enggak tebal itu? Maka untuk diurai harus 33 tahun juga istighfar. Bisa paham sampai sini? Jadi kalau teman-teman sudah istighfar, teman-teman sudah ya melafazkan ya kalimat-kalimat zikrullah yang Allah perintahkan, tapi rasanya kok aku masih sakit, teruskan istighfarnya. Ya, tapi stop mengingat-ingatnya. Kenapa? Karena tadi sudah istighfar, dia sudah mulai gini ya, nih. Ini kan ingat nih misalnya, gara-gara muka tadi, contoh ya. Tereng, duduk. Terus istighfar, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ah udah. Tapi terus ibu ingat-ingat lagi,
Tapi kenapa ya dia selalu begitu, lihat aku mukanya begitu, begini lagi Bu. Makanya selain tadi kita mendelete dengan istighfar, mendelete dengan zikrullah. Bahkan yang tertinggi zikrullah itu adalah sholat. Tapi stop untuk dipikirkan lagi. Setiap baru mau memikirkan lagi langsung astagfirullahaladzim ya Allah. Terus katakan dalam hati stop pikirkan itu, stop pikirkan itu, stop pikirkan hal tersebut. Stop. Maka stop. Tidak terikat di otak dan tidak terikat juga di kolbu. Paham sampai sini ya? Iya. Gampang kan? Iya. Tapi Bu Aisyah, aku kesel banget, pengen banget tonjok. Itu sangat lazim. Karena energi emosi itu selain mengikat di kolbu, dia berkumpul di persarafan tangan dan kaki. Itu makanya kalau kita marah banget sama seseorang, pengen banget kita tonjok. Cuman karena dia suami, akhirnya anak yang mirip suami yang kena. Kasihan anak yang mirip suami itu. Kamu nih kayak bapak kamu aja. Tuh anak bingung, apanya kayak bapak? Maka ada cara lain. Ini teknik-teknik yang memang Rasulullah ajarkan. Apabila lagi marah berdiri atau sebetulnya sedang nggak apa-apa, lagi masak, tiba-tiba teringat sebuah peristiwa yang bikin ingat kembali di otak, terakses kembali di kolbu, dia jalan ke sistem saraf. Jalan ke sistem saraf tadi, makanya nanti jadi psikosomatis tuh. Ya jalan di sistem saraf ini tersimpan di sel-sel. Kalau itu ya tidak dilepaskan. Tetapi pada saat itu dia marah, dia jalan di sistem saraf, bermuara di saraf tangan dan kaki. Jadi pengen banget. Maka sering kan kalau kita kesel tuh, nah, itu karena ingin dikeluarin tuh. Makanya ibu kalau marah banget sama suami, supaya dia tidak jadi psikosomatis dan dia tersimpan di sel-sel tubuh. Daripada anak yang dicubit, daripada anak yang dipukul. Atau ikuti kata Nabi, pada saat marah berdiri, lagi ingat terus kemudian suruh duduk. Supaya apa? Supaya energi yang berkumpul di tangan di kaki ini akan lebih dekat dengan lantai. Bu Aisyah, duduknya di kursi apa di bawah? Memang paling bagus di bawah. Jadi kalau marah sama suami langsung duduk di bawah. Astagfirullahaladzim. 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 Supaya semua turun di lantai. Bahkan kata Nabi, apabila masih marah duduk, rebahan. Di mana Bu Isa? Langsung paling bagus di lantai. Saya kalau sudah marah banget sama suami saya, tiduran di lantai. Sambil istighfar. Suami pulang kantor lihat saya, dia langsung tahu pasti lagi marah. Tapi pertama yang dia lihat apa? Saya bernafas atau tidak. Ya Bu, tapi juga tentu lihat kondisi. Jangan ibu lagi bertengkar di mall. Ibu cari kursi nggak ada. Ibu di tengah mall kayak gini. Astagfirullah. Terurai enggak, tambah diketawain. Maka rubahlah posisi saja ya, karena itu ada makna rubah posisi. Atau carilah tempat yang Anda bisa duduk dulu ya, ke kafe lah. Lagi puasa Bu Aisyah bilang sebentar saya mau duduk. Kenapa? Saya mau istighfar. Astagfirullah. Bisa paham? Tapi Bu Aisyah udah berkumpul di tangan, pengen banget mukul. Cara berikutnya adalah ambil bantal. Kamu kok gitu? Aku kalau. Gitu kan kalau kita kena marah kan?
Aku kalau cuman kamu nggak punya uang, aku kuat. Tapi jangan juga aku diduakan. Lepaskan di bantal, Bu. Kalau perlu itu bantal, print wajah suami. Dulu aja nggak punya apa-apa, mau sekarang. Kakinya hentak-hentakan. Makanya harus punya tempat untuk melepaskan itu. Paling bagus di sajadah sebetulnya, Bu. Ya, paling bagus di sajadah. Bisa kira-kira? Mungkin dari sini semua pergi beli bantal? Ya, nggak usah lah di print wajah suami, nggak usah. Pokoknya bikin ada bantal di rumah, terserah mau warna hitam atau merah pekat. Jadikan bantal itu ya untuk merilis, melepaskan kemarahan, kekesalan, kejengkelan yang sudah sampai di tangan. Bisa? Tapi kalau masalah yang kecil-kecil Anda istighfar saja ya, insya Allah ini akan sudah terurai ya.